Dan saya ini ya, kali ini saya mau misuh-misuh di sini. Jadi saya minta semua HP turun, nggak ada yang rekam. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Belum genap 1 minggu loh, usai Mas Gibran didorong jadi cawapresnya Prabowo. Keluarga presiden sudah banyak berubah. Kita tak lagi mendapatkan keluarga presiden yang ramah, jenaka, serta familiar. Meski waktu bertemu wartawan, di wajah mereka itu tersenyum. Nah, kalimat yang terlontar dari mulut mereka cenderung ketus dan seakan-akan membela diri. Kita coba lihat. Saat putra bungsu presiden, Kaisang Pangarep, di Kopdarwil PSI Jawa Tengah, Ketua Umum PSI itu meminta semua yang hadir untuk menurunkan HP-nya. Tidak diperkenankan merekam, serta menyuruh wartawan keluar dari ruangan. Tindakan ini hampir sulit terjadi sebelumnya. Searogan itukah Mas Kaisang? Ada apa sebenarnya? Apakah sebagai ketua umum partai bebas marah dan mengungkapkan kekesalannya di hadapan kader mereka? Kita hampir tidak mendengar ketua umum partai mau marah sampai bilang duluan. Lagian suami Mbak Erina ini baru saja loh dilantik jadi ketua partai. Mungkin belum genap sebulan. Kita juga tidak mendengar di Jawa Tengah nih simpatisan maupun kader PSI itu berbuat hal yang aneh atau melanggar konstitusi partai. Entah itu bercanda maupun beneran. Permintaan itu sebuah kejanggalan. Apakah dengan dicawapreskannya Mas Gibran, si adik menjadi tertekan ini, punya beban untuk memenangkan Pilpres tahun depan? Apa Mas Kaisang diminta Bapak ya untuk berada di barisan koalisi Indonesia Maju? Buat nambah suara gitu kan? Publik juga udah tahu Mas. Dirimu kan penggemarnya Pak Prabowo. Jadi sudah tak ada alasan lagi PSI tidak dukung Prabowo Gibran. Apa karena di internal masih banyak yang bersuara untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Apa belum berhasil buat suara PSI bulat? Berat ya mengkondisikan Pak Ade Armando, Pak Helmi Yahya, Bang Dede Prayudi untuk menerima pasangan Prabowo Gibran. Baru loh, sama itu baru diuji gitu saja sudah emosi, marah-marah. Modal ketua umum memang bukan hanya terkenal Mas, namun juga karisma sebagai pimpinan mesti dimiliki. Di mana masyarakat rame-rame teriak politik dinasti, politik dinasti. Tragedi putusan MK, polemik kepentingan dan sejenisnya itu. Atau disebabkan faktor lain. Misalnya nih, beberapa tokoh agama yang ditemui ketua umum PSI ini malah menyarankan tidak usah mendukung Prabowo Gibran. Tidak usah sok-sokan pengen menempatkan PSI dapat kursi di Senayan deh. Itu bukan perkara gampang. Terlihat sepele lah soalnya. Masih presiden nih bapakmu nih. Mungkin target PSI meloloskan kadernya ke DPR RI akan lancar. Apa masalah-masalah itu? Sekarang ini jadi berat, hampir bikin pening kepala Mas Kaisang. Mengelola partai beda dengan mengelola bisnis maupun klub olahraga. Silahkan rasakan setelah Oktober tahun depan. Pas Pak Jokowi paripurna dari jabatannya, wah itu loh berlipat-lipat beratnya Mas. Kalau Bapak Mas Kaisang masih berkuasa saja, sudah terasa berat, apalagi nantinya kalau sudah purna. Nah, kondisi ini harus bisa dikendalikan dan dikondisikan. Lah apa mau mundur saja? Nanti dibilang cemen. Di sisi lain ini, Mas Gibran di depan wartawan juga terkesan kesel dengan rentetan pertanyaan wartawan, utamanya yang terkait hubungannya dengan PDIP. Wartawan nanya berdasarkan apa yang disuarakan masyarakat. Nih, kayak masyarakat Solo kemarin, lihat kontennya Om Begawan, gitu. Masyarakat ditanyain, bagaimana pendapatnya masyarakat Solo kalau Mas Gibran maju ke Cawapres. Banyak yang tidak setuju, banyak yang kecewa, gitu kan. Karena apa? Cidro, nigal gelagang colong pelayu, lali lanjarane kan gitu kan. Wah, wes jan berat ini. Oke.
Usai jadi cawapres, bagaimana posisi dan statusnya di PDIP? Mundur, nonaktif, apa mundablek saja? Kalau tidak dikeluarkan maka tidak akan keluar gitu. Jadi supaya jika kalah di Pilpres, ya balik ke kandang banteng. Nah, pokoknya semua serba demi keuntungan diri sendirilah. Gitu. Nggak bisa, Mas. Kader model apa begini nih? Maunya sendiri, seenaknya sendiri. Padahal hanya kader itu, Mas. Bukan pengurus DPP, itu kader itu. Nah, jadi kader saja semenang-menang. Kalau jadi pimpinan partai, perilakunya kayak apa tuh, kayak gitu tuh. Mumpung Bapak masih menjabat, mumpung Bapak masih disukai rakyat, mumpung Bapak pengaruhnya masih besar, mungkin ini kesempatan terakhir memanfaatkan. Nek kelewat sudah meletakkan jabatan, bakal sulit nih gue. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Ya Mas Gibran ya. Kan nanti bila sudah lengser, takut tak bisa menikmati layanan kelas kepala negara ya Mas. Tugas Mas Gibran kan masih banyak dan masih lama nih. Pilkada sendiri rencananya digelar serentak nih November. Makanya tugas sebagai wali kota masih tetap jalan. Diselingi sesekali lah izin kampanye sebagai cawapres. Jenengan nggak merasa malu gitu? Keliling blusukan di kota Solo, kota sampean itu, yang mayoritas pemilihnya adalah PDI. Partai mereka yang jenengan kianati itu loh. Rakyat Solo masih punya hak atas jenengan. Lalu mengapa sebelum menerima pinangan nggak pamitan? Atau setidaknya minta izin ke rakyat Solo. Kalau mau ikut Pilpres, wali kota itu kan pelayan rakyat Mas. Dan bila sudah capek atau jabatan wali kota sudah tidak menarik, mbok pamitan dengan baik-baik. Tidak kabur begitu saja loh. Tinggal gelanggang colong pelayu jenenge. Memang sih, belum tentu terpilih juga. Hanya sikap Mas Gibran yang tidak njawani, telah bertindak kurang ajar, tidak layak jadi panutan warga Solo. Jangan sebut-sebut Mas Gibran punya hak jadi calon wakil presiden. Tuntaskan dulu tanggung jawabmu Mas di Solo. Usai itu mau ikut pilgub monggo, atau lanjut 2 kali periode wali kota monggo. Mas Gibran pikir nih, kami ini hanya butuh saat pilkada atau hanya nuruti syahwat politik semata. Memangnya ajang Pilpres itu tidak butuh suara kami? Lihatlah nanti 14 Februari Mas. Tahun depan kita buktikan bersama apakah masih banyak warga Solo yang simpati pada keputusan itu. Penasaran banget nih. Masih berapa gelintir yang sudi memilih jenengan nanti. Juga jangan salahkan rakyat bila usai Pilpres, kami ini wes tidak mau peduli lagi. Orang Jawa Mas, itu ilmunya hanya ilmu titen. Ilmu titen dok. Kami ini bisa mutung. Rakyat Solo iso mutung, iso marah dan mungkin sebagainya. Mungkin rakyat yang banyak kecewa, menyesal dulu pilih jenengan. Mereka kasih kesempatan jenengan. Menunjukkan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan jadi ancek-ancek tangga naik ke jabatan yang lebih tinggi sebelum waktunya. Silahkan rasakan sendiri bagaimana warga Solo saat ini Mas. Mungkin di depan jenengan tidak ada yang berani menyampaikan dengan lugas, bloko suto atau jujur. Opo enenge. Tapi mereka loh, mencermati kepercayaan mereka telah engkau khianati. Kembali lagi nih, wong Jawa ki ilmune titen Mas. Sopo cidro bakal ciloko. Kacang lali lanjarane ndelosor. Demikian Om Beni. Kali ini salam seger waras.